Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa eh, bersama saya Hersum Arif dari Forum News Network. Ini saya akan mengajak Anda mengenai perkembangan di Gang TNI. Kemarin Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini melepas para jenderal TNI ya. Ini banyak sekali yang dilepas oleh jenderal TNI ini. Acaranya pamitan lah. Ada 164 jenderal, itu terdiri dari 11 jenderal bintang 3, 53 jenderal bintang 2, dan sisanya itu 100 orang bintang 1. Nah, yang menarik ternyata kemudian kita kemarin beberapa waktu membaca berita-berita para TNI ini mulai banyak yang bergabung ke partai politik. Yang paling banyak ini PDIP dapat dapat limpahan dari para jenderal TNI. Kemudian ada PAN dan juga partai lain, juga PKS bahkan. Ini yang bergabung di PKS itu mantan kepala Pangkostrat ya. Nah, ini saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan soal ini. Apa fenomena apa ini dalam para para jenderal TNI dalam pusaran partai politik, bersama dengan seperti biasa Bung Salamat Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yes. Ini rame ya, orang kemudian bagaimanapun juga tetap saja menarik untuk mencermati kiprah dari para purnawirawan TNI, jenderal TNI ini ya. Dalam situasi sekarang ini ternyata minat mereka untuk masuk ke partai politik itu lumayan tinggi juga gitu ya. Ya, Bung Hersu, salah satu amanat reformasi nasional tahun 1998 adalah pencabutan dui fungsi ABRI, dalam hal ini TNI Polri. Maka yang sebelumnya ketika di era demokrasi terpimpin dan juga era Orde Baru, TNI itu punya fraksi di MPR, yaitu fraksi ABRI waktu itu, TNI dan Polri. Nah, kemudian dengan eh, adanya dui fungsi ABRI itu, maka perlahan-lahan fraksi TNI Polri itu berakhir pada tahun 2009. Itu artinya ada proses hampir 10 tahun, jadi reformasi tidak langsung mereka keluar eh, dari parlemen. Nah, menurut saya ini sebuah fenomena menarik dan justru saya mendukung bahwa purnawirawan TNI dan Polri itu masuk ke partai politik. Mengapa? Karena salah satu pesan dari Sabta Marga, misalnya marga pertama dan marga kedua TNI itu adalah mereka eh, pengawal pengawal ideologi Pancasila dan tidak mengenal menyerah begitu. Artinya walaupun mereka sudah tidak aktif, mereka harus tetap mengawal ideologi Pancasila. Begitu juga dengan Tribrata Polri pada Brata kedua juga jelas bersendikan Pancasila. Maka dua institusi ini kalaupun sudah purnawirawan tetap harus memegang Pancasila. Nah, politik TNI dan Polri ini tidak boleh politik praktis. Mereka harus tetap politik negara, dalam hal ini menjaga ideologi Pancasila. Karena itu dengan masuknya mereka di partai-partai politik, saya juga berharap mereka tetap menjaga ideologi Pancasila. Kalau dulu misalnya ketika melawan Partai Komunis Indonesia bisa dengan senjata, tapi itu tidak cukup, harus ada kekuatan politik. Kekuatan politik itu di parlemen, misalnya melalui TAP MPRS yang melarang ideologi komunisme. Nah, sekarang bagaimana mungkin kalau kemudian mereka tidak ada di parlemen, maka sulit untuk menghadang ideologi-ideologi lain selain Pancasila melalui kekuatan bersenjata, tidak mungkin. Jadi saya malah menyarankan memang mereka masuk ke dalam partai politik dan kemudian berjuang menjadi anggota DPR supaya bisa mengawal itu di parlemen. Bukan itu saja, bahkan saya juga mendukung atau menyarankan mereka masuk lewat Dewan Perwakilan Daerah karena bagian dari MPR. MPR itu kan dari DPR dan DPD. Nah, ini kalau sekarang ada 37 provinsi dengan 3 provinsi baru, maka setiap DPD perwakilan provinsi itu ada 4 orang. Kalau kemudian satu saja TNI atau Polri itu masuk,
maka bisa ada 37 utusan TNI Polri walaupun mereka statusnya purnawirawan. Nah, ini uji coba juga. Jika mereka kemudian berada di posisi-posisi teritorial tapi tidak dikenal oleh masyarakat, itu parameternya mereka adalah gagal memimpin wilayahnya. Misalnya Pangdam tapi tidak dikenal di provinsinya, atau Danrem tidak dikenal di provinsinya, begitu juga dan Lantamal dan Lanut serta Kapolda dan Kapolres misalnya. Mereka kemudian ini bisa diindikasikan bahwa mereka gagal membina wilayah. Jadi kesempatan bagi mereka, tunjukkan bahwa mereka itu dekat dengan rakyat. Caranya yaitu tadi, maju aja dalam kontestasi jadi anggota DPR maupun anggota DPD. Saya pikir itu yang bisa saya simpulkan mengapa mereka harus masuk dalam partai politik dan tujuannya memang di parlemen. Begitu, Bung Hersu. Ya, nah kalau Anda lihat ini kan terbagi-bagi ya. Ada masuk ke PDIP, ada yang di PAN, bahkan ada yang di PKS. Sebelumnya juga kita tahu ada juga di P3 seperti Pak Yunus Yosfiah, ya Letnan Jenderal TNI Yunus Yosfiah gitu. Anda melihat ini bagian dari secara tidak langsung. Ini kan mereka walaupun sudah pensiun kan mereka masih ada PPAD dan sebagainya gitu. Apakah strategi mereka membagi kekuatan ini di berbagai partai politik atau lebih pada preferensi masing-masing pribadi? Ya, bisa dua-duanya, Bung Hersu. Mereka kemudian juga terutama disarankan, memang saya menyarankan terutama di partai-partai yang ideologinya Pancasila. Kalau kemudian tidak Pancasila, ya mereka bertugas untuk menarik itu ke Pancasila. Misalnya tadi Anda sebutkan Yunus Yosfiah di P3 ketika Ya, itu masih berasaskan apa namanya Islam Pak, begitu ya. Kemudian juga sekarang ada Pak Letnan Munir. Jenderal Munir, Ya, bekas Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan juga Mangkostrat. Panglima Kostrad serta ajudan Presiden SBY dulu itu. Oh iya, iya. Maka saya pikir dia punya misi seperti itu juga. Hmm. Bukankah yang bersangkutan juga menjadi staf ahli atau staf khusus di Badan Intelijen Negara? Jadi saya pikir ada misi-misi negara di mana mereka itu masuk ke dalam partai-partai politik itu. Jadi biar saja mereka ada di setidak-tidaknya 9 partai yang memang masuk dalam parlemen. Kita bisa lihat juga, Bung Ersu, betapa hanya ada Nono Sampono di DPD mewakili Provinsi Maluku, itu wakil TNI di DPD. Itu minim sekali. Dari 34 provinsi, 34 dikali 4 itu jumlahnya berapa? Kok cuma ada satu purnawirawan TNI? Saya pikir minim sekali. Jadi kalau dulu ada utusan daerah, utusan golongan, serta fraksi ABRI itu melalui penetapan ada 100 orang. Nah, itu sekarang kita tidak bisa mengharapkan itu, maka mereka harus berjuang melalui cara demokrasi yang disepakati bersama ini. Begitu, Bung Hersu. Ini menarik ya. Jadi eh, kalau bisa aja dua-duanya, tapi juga ada preferensi pribadi gitu. Tapi kan kita memang misalnya kita lihat PKS, kalau kemudian ada masuk jenderal dan sebagainya, saya kira nanti ini kan dari sisi politik akan semakin menarik karena tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan terhadap partai-partai tertentu gitu ya. Itu saya kira dari sisi yang positifnya ya, Bung Slamet Iya, Ginting. iya, saya pikir ini bagus sekaligus melihat bahwa sekat-sekat ideologi saya pikir harusnya sudah selesai. Urusan ideologi semua sepakat dengan Pancasila, jangan ada kecurigaan-kecurigaan lagi, sehingga kita bisa membangun demokrasi ini dengan sehat melalui pemilihan di partai politik. Jadi siapa yang berhasil menembak hati rakyat, maka mereka yang akan didukung. Jadi saya kira ini merupakan jalan tengah yang terbaik. Partai-partai politik itu juga menawarkan kepada purnawirawan TNI dan Polri untuk bergabung untuk sama-sama membangun bangsa ini. Jadi jangan karena mereka sudah purnawirawan, mereka selesai bertugas. Jangan lupa ada all soldier never die itu, Bung Hersu. Jadi
mereka tidak akan pernah mati untuk menjaga ideologi negaranya sampai kapanpun. Kita lihat Bung Hersu dalam perang misalnya pertempuran Rusia dan Ukraina juga sama kan, bagaimana purnawirawan mereka itu dipanggil kembali untuk berperang dengan negaranya. Tapi kalau untuk secara fisik bersenjata kan tentu saja kemampuan mereka sudah berkurang. Mereka hanya diandalkan, apalagi kalau perwira tinggi adalah otaknya gitu. Jadi gagasan-gagasannya. Gagasan-gagasan inilah yang akan diserap oleh partai politik untuk sama-sama membangun bangsa ini tanpa ada kecurigaan-kecurigaan. Itu sisi positifnya, Bung Hersu. Ya, oke. Mari kita, karena kita tadi bicara tentang dui fungsi ABRI yang sudah dihapuskan. Tetapi kan sekarang ini orang melihat ada kecenderungan itu kembali lagi gitu. Dan yang paling banyak disoroti itu katanya Polri. Sekarang kok jauh lebih banyak dari TNI yang masuk ke, terutama ke sektor-sektor di pemerintahan. Kan gitu, dui fungsi itu kan bukan hanya di itu yang disoroti. Tapi apakah memang datanya seperti itu yang menunjukkan itu bahwa sekarang ini proporsi TNI, proporsi Polri itu di jabatan-jabatan pemerintahan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan TNI, Bung Giting. Ya, menarik ini ketika dui fungsi katanya dihapus, malah Polri jadi multifungsi seperti ini. Nah, ini yang memang harus diluruskan adalah bagaimana penempatan perwira aktif TNI Polri dalam jabatan-jabatan sipil. Kalau menurut uh, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Polri tahun 2002 itu juga mengamanatkan bahwa mereka boleh menduduki jabatan sipil apabila sudah pensiun. Nah, ini yang harusnya dipegang, jangan kemudian ada embel-embel lain lagi yang membolehkan mereka menduduki jabatan-jabatan di sipil. Memang ada ketentuan misalnya pada 10 jabatan sipil yang terkait dengan tugas-tugas bersinggungan dengan tugas pertahanan dan keamanan. Itu dibolehkan. Seperti misalnya di Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, kemudian juga Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, dan lain-lain, termasuk Mahkamah Agung, Kamar Militer yang memang tidak bisa diisi oleh pihak lain selain militer. Jadi mestinya tegas di situ, kemudian kalau mau berdui fungsi dalam tanda petik itu ya setelah purnawirawan mereka masuk melalui jaringan partai politik atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini yang kemudian kita bisa lihat beberapa posisi jenderal aktif TNI maupun Polri ternyata banyak menduduki posisi-posisi seperti misalnya di Kementerian Hukum dan HAM, baik misalnya beberapa jabatan dirjen di situ. Nah, kalau ini mereka tidak menggunakan aparat sipil negara untuk menduduki posisi itu, sebaiknya menurut saya Fakultas Hukum dibubarkan saja, Bung Hersu. Ya semuanya masuk akpol aja supaya bisa menduduki jabatan-jabatan di Kementerian Hukum dan HAM. Saya pikir ini yang menjadi kritik, tidak boleh ada kegamangan dalam hal ini. Tentu mereka tidak lebih menguasai hal-hal lain seperti misalnya di imigrasi atau pemasarakatan, termasuk posisi-posisi staf khusus lain yang memungkinkan mereka masuk. Apa ya tidak ada aparatur sipil negara yang lebih bagus? Ini akan kembali kepada masing-masing profesionalisme TNI dan Polri. Apalagi kita tahu bersama bahwa mereka banyak juga menduduki posisi-posisi di komisaris-komisaris BUMN, Bung Hersu. Ya. Nah, ini juga sepertinya akan menjadi daya tarik bagi pihak-pihak akademisi mengkritik itu. Apa pentingnya mereka di situ, kemudian apakah ingin menjadikan negara ini menjadi negara korporatisme yang membolehkan
sipil maupun militer duduk dalam posisi komisaris-komisaris di pemerintahan negara begitu di Kementerian BUMN. Ya. Saya pikir ini kritik yang harus kita gaungkan terus, Bung Hersu. Ya, ya. Kan kita ingat juga kemarin ketika Ketua KPK Firly Bahuri kan juga tetap jadi Polri aktif gitu ya ketika dia menjadi Ketua KPK. Dan kemudian orang juga melihat tadi yang Anda sebut tadi multifungsi itu justru ada kecenderungan sekarang ini kan memang jabatan-jabatan polisi itu banyak masuk di berbagai sektor. Ini yang saya kira kemudian orang melihat, wah, apalagi dalam situasi sekarang ini, kalau dulu di Orde Baru disebut partai politik yang terkuat itu adalah TNI, sekarang orang melihat partai politik terkuat di Indonesia itu sebenarnya Polri. Iya, ya betul Bung Hersu. Kita tahu salah satu amanat berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi itu karena mandulnya dalam tanda petik kejaksaan dan kepolisian. Lalu kemudian ketika KPK akhirnya dipimpin oleh Polri, ya buat apa lagi kalau gitu? Apa kemudian ini kan sama juga menelan ludah sendiri gitu. Artinya apa? Artinya memang kalau memang pejabat ketua KPK itu dari polisi, ya sudah kalau gitu KPK buat apa ada gitu. Kemudian apa makna dari Polri tidak mampu menangani kasus-kasus korupsi, kejaksaan tidak mampu menangani kasus-kasus korupsi. Kalau seperti itu ya bubar saja KPK atau uh, kita ingin kemudian Polri dan kejaksaan lebih profesional dalam hal kasus misalnya yang terjadi terakhir ini, kasus Sambo dan lain-lain, itu justru menunjukkan bahwa betapa polisi sedang berada di bawah nadir, tingkat kepercayaan masyarakat menurun karena profesionalisme mereka dalam beberapa kasus. Jadi menurut saya sudah saatnya kemudian Polri dan TNI menunjukkan profesionalismenya di bidang masing-masing, bukan dengan alasan karena terlalu banyak jenderal nganggur, maka mereka ditempatkan di posisi-posisi sipil yang kemudian akan mengganggu proses demokrasi. Ingat salah satu amanat reformasi adalah menghapus dui fungsi ABRI. Dalam hal ini tujuannya adalah ingin TNI dan Polri itu tetap berada dalam jalur yang profesional. Begitu Bung Hersu. Ya, dan saya teringat kembali dengan teori dari teori tentang keterlibatan ABRI lah gitu ya, atau TNI itu dalam dunia politik tuh dalam bukunya Profesor Salim Said gitu yang menilai ada faktor push dan faktor pull gitu ya. Faktor pushnya faktor dorongan dari internal tadi itu karena terbatasnya jabatan-jabatan di internal, dan kemudian belakangan dalam era Presiden Jokowi kemudian dilakukan validasi yang kemudian menimbulkan banyak jabatan juga di TNI. Dan kedua juga ada faktor pull gitu ya, faktor tarikan dari luar yang kemudian partai-partai politik ini juga menggoda, kekuatan sipil menggoda TNI dan Polri untuk masuk. Dalam hal ini belakangan ini Polri yang paling banyak digoda oleh kekuatan sipil itu. Ya, ini menunjukkan bahwa politisi sipil atau juga sipil di Indonesia itu tidak percaya diri kalau kemudian tidak di-backup oleh TNI Polri. Jadi masuknya TNI Polri di jabatan-jabatan sipil juga bukan semata keinginan mereka, tapi juga adalah godaan atau ditarik-tarik oleh pemerintah sipil, termasuk dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi misalnya. Mereka kemudian mengapa mereka menempatkan kembali perwira aktif TNI Polri dalam jabatan-jabatan struktur pemerintahan sipil. Nah, kalau seperti saya bilang tadi, memang ada 10 wilayah yang boleh dimasuki dan bahkan kecenderungan sekarang Menteri Luhut Panjaitan malah meminta ditambah lagi 6 jabatan di wilayah sipil begitu. Nah, ini juga justru akan kembali semacam dui fungsi yang merangkak begitu ya, yang ini kemudian akan menodai amanat reformasi. Jadi bukan cuma semata-mata militer yang mau, tapi sipil juga yang menggoda. Kegenitan politik sipil ini juga sebenarnya yang
mengganggu. Toh mereka juga dulu ingin dui fungsi itu dihapuskan, tapi kemudian sekarang mereka perlahan-lahan secara sembunyi-sembunyi menarik kembali mereka dalam jabatan sipil. Nah, dui fungsi dalam pengertian yang diinginkan oleh Jenderal Nasution dulu sebagai jalan tengah itu adalah mereka menduduki jabatan itu sampai batas tertentu. Misalnya dalam peristiwa Madiun 1948 itu mereka menggantikan posisi lurah atau camat yang mereka terindikasi komunis, tapi hanya untuk 2 tahun saja, lalu dikembalikan kepada pemerintahan sipil. Jadi ada masanya. Kesalahan Orde Baru adalah hantu PKI itu dari tahun 65 sampai kemudian Soeharto lengser terus-terusan ini yang kemudian jadi bablas yang ini sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan Jenderal Nasution sebagai pencetus jalan tengah politik TNI dalam hal ini dengan istilah dui fungsi ABRI itu, Bung Hersu. Ya, Jadi ya. lagi-lagi kita bisa kritik sipil yang tidak percaya diri menarik-narik itu menjadi indikasi bagaimana demokrasi Indonesia ini nilainya akan semakin turun di pemerintahan Jokowi kalau terus memaksakan mereka masuk dalam posisi jabatan-jabatan sipil. Begitu, Bung Hersu. Yes. Jadi kalau kembali ke tema kita tadi, ini sebenarnya menarik juga buat para purnawirawan TNI. Tahun ini aja ada 164 orang tadi ya. Dan kalau tahun-tahun belakang lebih banyak. Dan kemudian juga dari sisi partai politik ini kan mereka ini bagaimanapun juga adalah sumber daya manusia yang sangat potensial ya. Dan kalau dan mereka masuk ke partai politik tentu saja tadi kontribusinya masih terus bisa kita harapkan gitu. Dan juga bisa memperkuat secara kelembagaan dari partai-partai politik yang ada. Iya, ini memang ujian bagi kita semua, termasuk TNI Polri. Mereka jenderal itu biasanya sudah melampaui yang namanya Sesko Angkatan, kemudian Sesko Gabungan, dan juga Lemhanas yang merupakan sekolah tinggi kepemimpinan nasional strategis. Jadi pola pikir mereka memang sudah harusnya berpikir kepemimpinan nasional strategis. Melalui apa? Misalnya ya melalui partai politik, karena partai politik adalah instrumen demokrasi di Indonesia. Jadi silakan aja mereka masuk ke dalam partai politik, kemudian berkontestasi secara sehat dan sekaligus menunjukkan sekaligus menunjukkan apa benar TNI Polri itu dekat dengan rakyat. Kalau kemudian tidak dipilih dengan rakyat, nggak benar juga itu. Artinya mereka gagal menembak hati rakyat. Ini sebuah kasus yang kita harus buktikan bahwa kalau memang betul-betul TNI itu bisa menjaga ideologi Pancasila, maka masuklah ke parlemen melalui DPR, melalui DPD dengan cara-cara yang sehat, bukan dengan cara-cara politik pemaksaan diri dengan kekuatan bersenjata. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk membuktikan juga apakah kemudian mereka yang masuk di partai politik itu bisa menjaga ideologi Pancasila, bisa kemudian menjadi perpanjangan tangan rakyat di daerah-daerahnya. Apalagi umumnya mereka itu pernah menjadi komandan-komandan wilayah, Bung Hersu. Yes, ya. Demikian. Baik, terima kasih Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.